Selamat siang Kak. Nah, ini Mbak yang kemarin udah bikin jadwal ya sama saya. Namanya siapa Mbak? Nama saya Fatima, bisa dipanggil Ima. Oke, nanti saya panggil Ima aja ya. Ini tadi dari mana? Saya baru pulang makan dari kampus. Kuliah di mana Mbak? Di sini Kak, di UM. Oh, di UM. Jurusan apa? Jurusan BK. Dan semester berapa Mbak? Saya semester 3. Oke. Udah pertengahan nih, mulai pertengahan. Iya, udah mulai hektik. Baik, Mbak Ima datang ke sini pasti udah ada tujuannya ya. Pasti untuk bercerita banyak hal kepada saya. Jadi gini, sebelum mulai cerita kita atau sesi konseling kita pada siang hari ini, saya mau kasih tahu sama Mbak Ima bahwa Mbak Ima bisa menceritakan semuanya tanpa takut privasinya bocor ataupun ceritanya akan eh, melebar atau bagaimana. Mbak Ima tidak perlu khawatir karena saya sebagai konselor sangat menjaga kode etik dan sangat menghargai kode etik. Jadi tidak perlu khawatir saya akan membocorkan apapun itu. Jadi Mbak Ima bisa menceritakan semuanya dengan leluasa, dengan supaya bisa lega ya tadi ya. Seperti itu. Lalu saya juga menetapkan durasi selama 30 menit ya untuk Mbak Ima bercerita. Apakah Mbak Ima setuju? Iya, setuju. Oke, dalam sesi 30 menit ini Mbak Ima bisa bercerita semua hal. Oke, kira-kira apa yang membawa Mbak Ima untuk datang ke sini pada siang hari ini? Secara singkat saja. Singkatnya itu saya lagi ngerasa ganjel gitu Kak sama permasalahan hubungan saya. Berarti ini masalah hubungan ya Mbak Ima ya? Oke, baik. Mungkin sebelum sesi konseling kita dimulai, saya ingin menanyakan nih, apa sih tujuan dan harapan Mbak Ima dari sesi konseling hari ini? Tujuan saya itu saya pengen ngerasa lebih lega gitu biar gak manja lagi dan biar saya tahu apa yang saya lakukan gitu. Oke, jadi Mbak Ima pengen bisa lega yang pertama dan yang kedua Mbak Ima bisa tahu nih setidaknya apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi problem yang mungkin sekarang Mbak Ima sedang rasakan. Saya juga izin mencatat, bolehkah? Boleh, boleh. Oke, saya akan catat bahwa tujuan Mbak Ima yang pertama adalah ingin lega ya. Kemudian yang kedua adalah Mbak Ima ingin tahu apa yang harus dilakukan. Ya, oke. Mbak Ima bisa mungkin langsung bercerita aja. Mungkin mulai dari awal bisa? Ya. Jadi saya itu kan lagi ngerasa ganjel karena sama hubungan saya itu karena udah 1 bulan yang lalu saya udah gak kontekan sama dia terus dan di akhirnya itu nggak jelas gitu loh Kak, jadi kayak saya itu merasa gak lega gitu. Terus saya itu pengen pengen tahu gitu loh kayak kenapa gitu, terus saya itu harus apa kan, karena yang di terakhir itu dia itu tiba-tiba berubah gitu, padahal awalnya dia care, dia selalu ngetes respon dan dewasa, tapi tiba-tiba dia itu kayak berubah gitu. Nah, tadi kan Mbak Ima sempat mention nih bahwa laki-laki tersebut sempat berubah. Memangnya sifat atau sikapnya yang sebelumnya dan sesudahnya itu seperti apa? Sangat berbeda. Pokoknya sebelumnya dia itu orangnya yang dewasa banget, fast respon dan care banget sama saya. Tapi di akhir-akhir sebelum lulus kontak itu dia itu tiba-tiba berubah, terus dia itu nanyain sesuatu yang nggak make sense gitu loh, kayak pertanyaannya itu nggak jelas dan aku jawab aja lah sepikiran aku, awalnya emang aku buat bercanda gitu, terusan itu tapi dia itu tiba-tiba marah kayak aku nggak mau eh, apa namanya pertanyaan ini tuh dibuat bercanda gitu, tapi kayak sebenarnya itu konteksnya apa sih, aku tuh juga gak paham. Terus aku itu waktu mau tanya ke dia itu maksudnya apa gitu, tujuannya apa, katanya nggak ada tujuannya gitu, maksudnya kayak gitu apa kalau nggak ada tujuannya gitu. Terus tiba-tiba dia cuek gitu kayak orang marah pada umumnya gitu lah kalau di chat gitu. Nah, terus tiba-tiba udah ada hilang, aku ajak ngobrol juga nggak di ini, nggak direspon. Awalnya emang aku biasa aja sih kak, tapi kayak udah 1 bulan ini itu aku merasa keganjel gitu, kayak pengen aku komunikasiin gitu kak. Tadi Mbak Ima di akhir sempat bilang bahwa
ada rasa ganjel ya. Nah, ganjelnya tuh rasanya seperti apa? Tadi kan Mbak Ima sempat mention juga bahwa pengen komunikasi. Memangnya kalau misalkan dia eh, masih ada gitu ya, apa sih yang mau dikomunikasikan sama Mbak Ima? Pertama ke perasaan ganjelnya ya, perasaan ganjelnya itu kayak ada yang ngeganjel gitu, kayak di sini tuh kayak bulat gitu. Terus rasanya kayak pengen meledak gitu, tapi ya enggak juga sih. Terus pengen nyampein gitu lah, pokoknya nggak enak pokoknya rasanya. Terus kalau misalnya ada nih orangnya, aku tuh pengen jadi yang ngomong kayak, kenapa sih kamu kok tiba-tiba kayak gini, terus tolong dijelasin gitu. Kalau misalnya emang udah nggak mau, ya udah nggak apa-apa, di komunikasi diomongin aja, aku bakalan terima apapun itu, tapi jangan yang tiba-tiba ngilang gitu loh. Apakah Mbak Ima ini sudah pernah mencoba untuk mengkomunikasikan ini sebelum akhirnya lost kontak itu? Pada hari di mana dia menanyakan pertanyaan yang katanya Mbak Ima tidak jelas. Em, pada hari itu ya udah aku tanyain, katanya nggak ada tujuannya, tapi dia itu jawabnya itu setelah beberapa hari kemudian. Waktu aku tanya itu, kalau nggak ada tujuannya terus kenapa gitu kan, terus aku tanyain lagi gitu, karena dia udah bales mungkin dia mau ngobrolin. Terus jadi kamu ini udah akhirnya memutuskan untuk balas aku, itu mau nyelesain apa gimana, aku tanya gitu kan biar jelas gitu, tapi dia malah nggak jawab Sampai sekarang. dia. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dia seperti tidak mau menyelesaikan eh, komunikasi tersebut ya. Jadi mungkin itu yang membuat Mbak Ima merasa ada rasa ganjal karena di akhir belum terselesaikan ya. Oh, saya sudah mulai mengerti bahwa ada rasa ganjal di dalam hati Mbak Ima walaupun sudah sebulan berlalu ya. Tapi ternyata karena ada rasa ketidakselesaian itu, eh, komunikasinya tidak selesai dengan baik, hubungannya juga belum selesai dengan baik, makanya terbawa sampai sekarang. Nah, sejauh ini apa sih usaha yang sudah Mbak Ima lakukan untuk mengurangi atau memberikan apa ya kelegaan hati dalam hati yang mengganjal dalam diri Mbak Ima? Awalnya kan saya sedih, terus saya itu udah berusaha untuk ikhlas gitu lah, kayak ya udahlah berarti dia emang udah nggak mau, udah nggak mau komunikasiin gitu. Terus saya udah kembali juga nih ke rutinitas biasa saya udah mulai olahraga lagi, udah mulai ngerawat diri lagi kayak biasa yang saya lakuin gitu. Udah itu udah berjalan normal sebenarnya sampai sekarang. Saya udah ya juga tetap kayak gitu, tetap olahraga, tetap merawat diri, udah normal lah pokoknya. Tapi kayak yang nggak enaknya itu di hatinya aja gitu loh, sama di pikiran gitu, kayak kenapa gitu, kayak masih banyak tanda tanya, dan saya itu pengennya itu diselesaikan apapun deh pokoknya dia jujur-jujurnya. Terus dia itu, aku pengen dia tuh kasih tahu alasannya gitu. Lalu apakah Mbak Ima ada kepikiran untuk menghubungi dia lagi untuk setidaknya mengobrolkan ini lagi walaupun sudah sebulan ini berlalu? Hmm, sebenarnya ya saya kan sebelumnya sempat cerita juga sama teman saya itu waktu itu udah yakin ya udah nggak usah dihubungin gitu, karena dari gelagatnya dia kayaknya emang udah nggak mau diajak ngobrol gitu. Tapi saya itu nggak bisa, udah kayak lama-lama baru sadar gitu, kayak saya itu nggak bisa kalau nggak diobrolin, kayak saya itu perlu untuk ngomongin hal ini sama dia biar ada kejelasan gitu loh. Tapi nggak tahu saya itu harus apa gitu loh Kak. Kalau menurut Mbak Ima sendiri, eh, bayangkan aja ya ketika Mbak Ima sudah ngobrol lagi, berusaha ngobrol walaupun sudah sebulan nih ya, Mbak Ima mau berusaha untuk ngobrol lagi, tapi ternyata tidak ada tanggapan atau tanggapannya itu sama seperti yang dulu. Bagaimana mungkin perasaan Mbak Ima yang saat itu akan terjadi? Mungkin pasti saya sedih ya, karena kayak saya kelihatannya kayak orang yang menyedihkan gitu nggak sih, kayak meminta kejelasan gitu sama dia. Tapi saya itu bukan minta kejelasannya itu juga pengen dia balik atau gimana, enggak, kayak pengen tahu alasannya aja, kayak pengen selesai ya udah selesai, saya nggak bakalan maksa dia tetap sama saya, nggak bakal kayak gitu. Cuman saya pengen tahu aja alasannya gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap nggak bales, jujur saya pasti bakalan sedih, tapi ya udahlah, setidaknya saya udah ngungkapin unek-unek saya gitu yang selama ini saya pendam gitu.
Nah, dari yang disampaikan Mbak Ima, sebenarnya Mbak Ima sudah tahu bahwa Mbak Ima itu pengen sebenarnya menyampaikan, walaupun tidak tidak kalau misalkan tidak ada feedback pun Mbak Ima tetap nggak apa-apa gitu, tetap menyampaikan. Nah, dari situ Mbak Ima menyadari bahwa komunikasi memang penting ya. Walaupun ada feedback atau tidak, sebenarnya itu yang penting Mbak Ima sudah lega lah menyampaikan itu, dan mungkin sudah terjawab kejelasannya seperti apa, walaupun pada laki-laki tersebut tidak benar-benar memberikan closure atau memberikan kepastian yang benar-benar pasti gitu. Nah, dari yang sudah Mbak Ima lakukan tadi, Mbak Ima kan tadi sempat mention bahwa Mbak Ima ini olahraga, ya, olahraga. Jadi sudah melakukan banyak hal, sampai olahraga, sampai melakukan banyak aktivitas lah. Nah, kira-kira sejauh ini aktivitas apa sih yang mungkin paling membuat Mbak Ima itu bisa apa ya, bertumbuh atau bisa setidaknya uh, bisa mengurangi rasa sakit atau rasa ganjel ini selama ini? Ya itu sih olahraga, kan saya juga nge-gym kan Kak. Nah itu kalau angkat beban itu benar-benar membuat saya fokus sama bebannya gitu. Jadi itu kayak bisa ngebuat saya lupa sama masalah-masalah saya. Dan juga waktu body care, kalau ngelawatnya itu saya kayak fokus sama bersihin sama ngelawatin diri gitu kan. Jadi kayak fokusnya ya sama diri saya sendiri gitu. Cuman tapi tetap aja kayak kadang itu tiba-tiba, tapi emang nggak waktu ngelakuin hal itu sih, kepikirannya waktu kayak diem gitu atau enggak waktu ngapain gitu tiba-tiba keinget gitu. Saya mengerti bahwa uh, ketika orang lain menyakiti kita atau tidak memberikan kepastian kepada kita, itu pasti rasanya nggak enak banget ya. Apalagi kita di sini rasanya kayak aku peduli loh sama kamu, tapi ternyata dia tidak memberikan rasa yang sama kepada kita. Nah, perlu diketahui bahwa apapun yang Mbak Ima rasakan selama ini itu valid, karena jujur saja mendapatkan ketidakpastian itu juga nggak enak kan ya, apalagi sudah sebulan berlalu tapi tetap ada rasa gadget, tetap nggak enak. Nah, itu semua valid Mbak Ima, tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah penerimaan diri ya, dimana Mbak Ima sepertinya belum bisa menerima diri ya, sehingga belum bisa menerima hubungan ini memang bagus berakhir seperti itu. Jadi masih ada rasa ganjel, masih ada harapan di dalam hati, masih pengen tahu kejelasannya seperti apa, padahal sebenarnya dari sikap dia dari awal sampai dia tidak menghubungi Mbak Ima selama sebulan ini, itu sudah dikatakan sebagai alasan bahwa dia tidak mau berkomunikasi lagi. Tetapi Mbak Ima masih aja ada rasa ganjel, di mana itu adalah bentuk Mbak Ima belum menerima kenyataan bahwa memang hubungan ini telah berakhir, dan juga memang komunikasi kita memang tidak, komunikasi Mbak Ima dengan laki-laki tersebut memang tidak bisa diperbaiki seperti itu. Nah, dari apa yang saya sampaikan, apakah ada feedback dari Mbak Ima? Iya sih, bener sih Kak itu. Tapi saya itu kayak ngerasa apa namanya, dia itu kan yang kayak harus bertanggung jawab gitu loh apa sama apa yang dia lakuin, karena yang membuat saya kayak gini juga dia, karena awalnya saya itu benar-benar udah nggak ada namanya rasa lah pokoknya. Dia itu benar-benar kayak kayak mentor lah di mata saya gitu. Terus saya juga nggak pernah ngasih apa namanya kayak sinyal-sinyal atau ngebuat dia ngerasa jadi nyaman sama saya atau gimana, enggak. Bahkan ya udah pokoknya nggak tau lah, dia yang ngebuat saya itu menerima diri saya, maksudnya dia yang buat saya suka sama saya, suka sama dia gitu lah pokoknya. Nah terus kayak dia itu kayak ngebuat saya suka kan sama dia. Nah terus tiba-tiba ngilang, itu kan kayaknya begitu banget kan Kak, kayak padahal saya udah berusaha menerima dirimu nih kan, padahal awalnya karena saya kan gak suka sama dia. Terus tiba-tiba waktu saya udah bisa menerima dia, malah dia yang hilang. Kayak saya tuh sebenarnya nggak apa-apa sih, udah saya maafin juga, karena saya lebih ke refleksi diri aja. Cuman ya itu, saya tuh kayak pengen setidaknya nih, kalau kamu emang udah mau pergi nih nggak apa-apa, tapi ya udah omongin gitu loh, kenapa gitu. Seperti itu. Jadi Mbak Ima awalnya emang nggak suka ya, tapi Mbak Ima merasa bahwa
sikap-sikap dia yang seakan-akan membuat Mbak Ima itu suka sama dia. Nah, dari sikap yang awal tadi di mana dia perhatian dan lain-lain ya, itu mungkin sikap yang baik sehingga Mbak Ima bisa suka sama dia. Nah, tapi setelah dia berubah ada kesenjangan di mana dia uh, memutarbalikkan sikapnya seperti berbeda daripada awalnya. Dan dari situ Mbak Ima menyadari nggak bahwa sikap dia berubah itu yang artinya sudah berusaha untuk memutuskan hubungan Mbak Ima sama dia. Iya sih, saya udah sadar kalau memang berubah, tapi harusnya dia itu jadi orang yang dewasa gitu loh. Soalnya kan dia orangnya biasanya dewasa banget kan, pola pikirnya itu saya suka banget karena dia orangnya yang open minded dan dewasa, tapi kok tiba-tiba kalau sama diterapin dirinya sendiri kok nggak bisa gitu loh. Kok kenapa kok dia nggak bersikap dewasa gitu loh. Saya melihat di sini bahwa ada kecewaan di dalam hati Mbak Ima. Apakah itu benar? Iya benar sih, kecewa banget. Karena mungkin laki-laki tersebut tidak memiliki integritas yang Mbak Ima ekspektasikan, seperti keselarasan antara perilaku dan perkataan yang dia katakan. Makanya Mbak Ima cukup kecewa, padahal selama ini mungkin yang Mbak Ima lihat itu baik-baiknya aja, sehingga Mbak Ima merasa bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang perhatian dan lain-lain, sehingga itu menimbulkan ekspektasi-ekspektasi yang lain bahwa laki-laki ini tuh ternyata baik ya, gini. Jadi terbentuklah sebuah ekspektasi yang baik-baiknya aja. Tapi Mbak Ima melupakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bahwa laki-laki tersebut juga bisa melakukan kesalahan atau mungkin ada karakter-karakter yang mungkin bertentangan dengan prinsip dan juga karakter Mbak Ima, sehingga pada saat dia mengeluarkan karakter yang baru yang mungkin karakter yang sebenarnya, Mbak Ima jadi kaget, langsung shock karena kok beda ternyata. Nah, dari tanggapan saya ini, apakah ada feedback? Sebentar ya Kak ya. Gimana ya? Sebenarnya saya juga lagi mikirin ini sih, kayak ya udahlah apa gitu. Tapi kayak saya itu masih bingung, kayak sebenarnya saya mau ngomongin ini, tapi takutnya kalau saya ngomongin dia terus kirim pesan yang panjang, saya ngomel-ngomel, ternyata dia dalam kondisi yang nggak baik itu kan, karena dia kan jauh gitu kan saya nggak tahu kondisinya gimana, dia juga nggak pernah bikin story atau gimana, itu enggak. Apalagi saya udah sebenarnya saya udah sebel sama dia, jadi saya hapus nomornya itu. Tapi jadi saya sekarang tuh malah mempertimbangkan lagi, takutnya kalau misalnya saya nurutin ego saya yang pengen menyelesaikan ini dengan baik-baik, tapi malah ternyata dia dalam kondisi yang nggak bagus gitu, lagi mentalnya lagi down, tiba-tiba dapat pesan dari saya yang ngomel-ngomel, kayaknya juga nggak bakal baik gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Mbak Ima, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sebelum Mbak Ima menyuarakan suaranya Mbak Ima supaya tahu keadaan dia ini lagi baik atau kayaknya kalau misalnya saya nggak ngomongin, nggak mungkin, saya pasti bakal mikirin terus sampai kapanpun. Jadi kayaknya tetap saya bakal ajak komunikasi, tapi saya tanyain dulu kayak halo apa kabar gitu, terus aku tanyain dia mau nggak ngomong sama aku gitu, kayaknya bakal gitu sih, karena saya awalnya pikirnya langsung aja kirim long text panjang ngomel-ngomel, tapi setelah ngomong sama kakak nih saya jadi terbuka tuh pikirannya, kayaknya saya harus memastikan kondisi dia baik juga, karena kan saya nggak boleh ya egois, meskipun saya lagi emosi banget tapi saya nggak mikirin perasaan dia juga, kayaknya jahat banget gitu. Nah, dari situ Mbak Ima sudah mulai terbuka nih pikirannya bahwa Mbak Ima bisa menanyakan terlebih dahulu gimana kabarnya, bagaimana keadaannya, apakah baik atau sedang tidak baik, sehingga Mbak Ima bisa memprediksi nih apakah Mbak Ima ini tepat untuk bicara saat itu atau tidak. Nah, dari situ Mbak Ima sudah tahu apa yang bisa dilakukan. Iya, sudah. Baik. Lalu sejauh ini Mbak Ima, apakah masih ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal selain dari komunikasi itu? Ada sih, tentang keintegritasannya kayak yang kakak omongin tadi itu, dia itu sering ngomong nggak sesuai sama yang dilakuin tadi, kayak dia
ngomong, pernah tuh kita debat kan ya, terus dia itu awalnya ngomong kalau A gitulah, terus tapi ternyata dia itu waktu udah nih aku lakuin yang seperti itu, ternyata dia jawab yang lain, yang B kayak gitu, kayak nggak sesuai itu loh apa yang dia omong sama yang dia lakuin gitu kak. Jadi itu saya tuh kayak jadi ragu sama dia, sebenarnya dia ini orangnya kayak gimana gitu. Cukup membingungkan ya ternyata ya, karena eh, jadi bingung juga karena sikap dia dan perkataan dia itu ternyata bertolak belakang gitu ya. Oke, saya mengerti sih kenapa Mbak Ima jadi sebel dan juga kecewa sama dia, mungkin karena itu salah satunya ya. Tapi saya ingin memberitahu sesuatu bahwa tidak ada manusia yang sempurna ya pastinya ya. Dan Mbak Ima pasti akan menemui banyak orang yang karakternya mungkin bertolak belakang dengan Mbak Ima, seperti laki-laki tersebut. Ya, walaupun di awal-awal masih terlihat baik ya, tapi di akhir-akhir atau di pertengahan itu dia sudah mulai menunjukkan karakter-karakter dia yang asli atau sikap-sikap dia yang asli. Dan Mbak Ima mungkin tidak bisa merubah seseorang itu ya, karena itu di luar kendali Mbak Ima. Nah, tapi yang mungkin saya bisa katakan adalah bahwa ketika Mbak Ima ini berusaha mengubah orang lain, lalu orang lain tersebut tidak mau berubah, jangan pernah lakukan lagi, karena uh, orang yang seperti itu sekali atau dua kali dikasih tahu dia tidak akan pernah berubah, jangan pernah berharap berubah seperti itu, karena yaitu dia tidak akan berubah kalau tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi mungkin yang bisa dilakukan Mbak Ima adalah fokus dengan diri Mbak Ima sendiri. Kita memang tidak bisa merubah orang lain Mbak Ima ya, tapi kita bisa merubah bagaimana mindset kita untuk menanggapi orang tersebut. Nah, dari pernyataan saya tadi ya, apakah Mbak Ima sudah terpikirkan apa sih yang akan dilakukan ke depannya supaya Mbak Ima bisa mencapai tujuan di mana Mbak Ima supaya tahu lah apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi problem yang Mbak Ima rasakan sekarang. Kalau yang tadi kakak mention tentang manusia yang nggak ada yang sempurna, itu saya udah sangat terbuka tentang hal itu dan itu valid banget, apalagi nggak ada emang orang yang sempurna. Saya juga sempat kayak waktu itu cerita sama temen saya juga yang lain itu, kalau misalnya saya cerita kalau dia tuh ternyata kayak gini loh gitu, kayak apa aku nggak cocok ya sama dia gitu, terus bukan dia itu kayak ngomong gitu, kayak bukannya dalam hubungan itu kayak saling melengkapi atau gimana gitu lah, kayak gitu juga ya itu, kayak kok saya berharap banget dia jadi orang yang sempurna di mata saya gitu, jadi orang yang sangat sempurna untuk saya gitu. Terus ya udahlah, semenjak saat itu saya udah terima nih dia, udah saya berusaha terima karena kita udah terlanjur gitu kan, kayak udah dalam hubungan gitu. Terus ya udah saya udah mengerti dia, tapi kok lama kelamaan kayak saya itu ngerasa dia yang gak bisa nerima saya gitu loh kak, kayak dia itu maunya saya begini begini gitu. Terus tapi kadang dia juga nerima saya, kayak kadang emang beberapa hal emang saya setuju biar itu lebih baik sama saya, dan saya udah nerima banyak banget hal dari dia gitu. Tapi juga lama-lama itu dia sering ngebuat saya bingung gitu kak, jadi kayak harapan saya ke depannya itu emang kejelasan gitu, kayak saya nggak bisa gini terus, kayak dibuat bingung terus gitu. Yang saya tangkap dari cerita Mbak Ima barusan bahwa laki-laki tersebut tidak memiliki konsistensi dalam hidupnya ya, tidak memiliki sikap konsisten sehingga banyak hal yang sering bertolak belakang antara karakter dan juga apa yang menjadi perkataannya. Nah, kira-kira saya mau nanya nih dari Mbak Ima sendiri, kira-kira kalau Mbak Ima dipertemukan dengan laki-laki seperti dia yang tidak memiliki konsistensi, apa yang mungkin Mbak Ima akan berada di suatu hubungan yang ternyata laki-laki tersebut tidak memiliki konsistensi, apa yang Mbak Ima lakukan atau rasakan? Jujur saya ngerasa nggak nyaman, karena kayak saya itu kalau misalnya orangnya udah ngomong gitu, pasti saya ingat gitu, kayak oh dia itu yang kayak gini, terus saya bakal ngelakuin tuh ya kayak gitu, maksudnya menyesuaikan lah sama dia gitu, atau mengerti tentang hal itu. Tapi terus tiba-tiba berubah kan saya jadi bingung, kayak tiba-tiba harus switch nih gitu, kayak nggak nyaman sih saya kalau ada deket sama orang kayak gitu jujur. Lalu apa yang kira-kira Mbak Ima akan lakukan? Hmm, gimana ya kak ya, bingung.
kayaknya ya saya nggak mau sama orang yang kayak gitu, tapi balik lagi kan nggak ada manusia yang sempurna. Takutnya kalau misalnya saya itu terlalu memberi memberi saya nggak mau sama deket sama orang yang begini begini begini, terus takutnya di masa depan nanti kalau saya emang udah harus mencari jodoh untuk nikah itu, jadinya saya terlalu pilih, terus saya terlalu berharap orang yang sempurna gitu loh. Nah, ini Mbak Ima, eh, tadi Mbak Ima merasa bahwa tidak nyaman. Eh, Kalau misalkan saya ibaratkan dengan suatu hubungan yang baru, lalu Mbak Ima berada di situasi di mana Mbak Ima harus menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak memiliki konsistensi di dalam hidupnya. Ternyata kata Mbak Ima merasa tidak nyaman. Nah, sama seperti hubungan Mbak Ima dengan laki-laki yang sebelumnya yang Mbak Ima ceritakan tersebut. Laki-laki tersebut tidak memiliki konsistensi, sehingga Mbak Ima membuat Mbak Ima tidak merasa ada kenyamanan dalam diri Mbak Ima. Nah, lalu apa yang selama ini Mbak Ima cari untuk maksudnya di dalam sebuah hubungan, Mbak Ima mengharapkan apa sih? Saya yang berharap dalam hubungan itu ada keterbukaan, maksudnya komunikasi yang baik itu sama eh, kejujuran gitu. Kayak kalau misalnya kamu misalnya A, ya udah ngomong aja A gitu, kayak jangan ganti-ganti. Terus keterbukaan itu maksudnya komunikasi yang baik, kalau ada apa-apa itu diomongin, dan saya tuh gak bakal maksa ngomongin pada saat itu, tapi yang harus diomongin, jangan kayak tiba-tiba dilupain terus dianggap nggak ada. Itu saya nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi harapan Mbak Ima pada suatu hubungan itu sudah menjelaskan tadi ya, bahwa yang diceritakan Mbak Ima itu keterbukaan, lalu pengen komunikasi yang baik. Tapi tadi juga Mbak Ima sebelumnya juga mention bahwa Mbak Ima itu pengen nyaman. Nah, tapi Mbak Ima tidak menemukan semua kriteria ini di laki-laki yang sebelumnya. Nah, dari situ terbukalah atau tersadarkanlah bahwa memang laki-laki tersebut tidak sesuai dengan kriteria Mbak Ima. Jadi kalau Mbak Ima pun sekarang khawatir kalau misalkan kalau terlalu banyak milih nanti nggak dapat jodohnya ke depannya. Nah, memilih sama mentoleransi sebuah karakter itu berbeda ya Mbak Ima ya. Jadi kalau misalkan Mbak Ima pilih-pilih memang susah, tapi kalau misalkan Mbak Ima tergantung seberapa sih standar toleransi Mbak Ima. Nah, kalau misalkan suatu hari Mbak Ima bertemu dengan laki-laki yang ternyata kekurangannya Mbak Ima tidak bisa toleransi, pasti Mbak Ima tidak akan melanjutkan hal tersebut. Tetapi ketika laki-laki tersebut misal memiliki kekurangan yang mungkin masih bisa ditoleransi, seperti apa mungkin kesalahan yang mungkin bisa Mbak Ima toleransi mungkin. Mungkin apa ya, um, silent treatment, tapi bukan gitu sih, kan kadang ada orang yang kalau lagi marah diem, tapi diomonginnya nanti. Nah, itu bisa saya Nah, itu masih bisa toleransi. Nah, mungkin karakter yang Mbak Ima bisa toleransi adalah karakter yang seperti itu. Nah, jadi dari tadi yang kita obrolin nih, Mbak Ima sudah ada pandangan nggak sih apa yang mau dilakukan ke depannya untuk menyelesaikan nih unek-unek dalam hati, ganjil dalam hati. Nah, tadi kan sudah sampaikan juga beberapa hal. Yang pertama pasti saya bakal nyelesain hal ini, karena menurut saya hidup saya bakalan lebih teratur kalau saya nggak mikirin hal ini. Terus kedepannya mungkin saya juga bakal lebih hati-hati sama orang. Kalau misalnya emang udah ngerasa nggak nyaman, ya udah jangan gitu, jangan sampai membuka suatu kesempatan menjadi hubungan gitu. Itu sih kan kedepannya mungkin. Dan penerimaan diri ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Mbak Ima perlu menerima diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan di mana memang tidak bisa lagi bersama ya. Memang menyakitkan, tetapi kita perlu menyadari realitanya, menyadari kenyataan bahwa memang hubungan ini memang sudah tidak bisa berlanjut. Nah, seperti itu. Nah, sudah bagus sekali dan saya sangat senang bahwa Mbak Ima juga bisa menyimpulkan bahwa apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, tercapailah tujuan kita pada sesi konseling kali ini, bahwa tadi di pertama adalah Mbak Ima sudah merasa lega pastinya ya. Bagaimana perasaan Mbak Ima sekarang? Ya udah lega. Saya sangat senang sekali sih mendengar itu. Jadi yang pertama itu ada kelegaan,
dan Mbak Ima sudah merasa lega. Kemudian yang kedua adalah apa yang harus dilakukan Mbak Ima itu tadi saya bisa simpulkan bahwa Mbak Ima ingin menyelesaikan masa ini. Kemudian Mbak Ima juga akan menerima diri dan juga tahulah apa yang harus dilakukan. Nah, saya mau nanya lagi nih untuk yang terakhir kalinya. Tadi kan Mbak Ima sempat bilang nih mau menyelesaikan permasalahan ini dengan laki-laki tersebut. Nah, bagaimana cara Mbak Ima untuk menyelesaikan hal ini? Pasti saya harus komunikasiin sama dia. Jadi pertama tadi karena awalnya mungkin saya sebelum datang konseling ke sini mikirnya itu bakalan langsung yapping, langsung teks long teks gitu buat ngeluapin unek-unek saya, tapi setelah ngomong sama Kak Cynthia tadi saya itu jadi lebih terbuka pikirannya kalau saya itu harus tetap bersikap dewasa dan nggak boleh egois. Terus saya bakalan ngomong, tanyain dulu kabarnya, terus tanyain ketersediaan dia mau ngomong sama saya apa enggak. Kalau misalnya udah benar-benar nggak mau, ya udah saya bakal terima diri kayak yang Kak Cynthia omong tadi, kayak ya udah berarti emang dia itu emang nggak mau ngomongin tentang hal ini, nggak tahu deh karena apa, tapi ya udah emang mungkin nggak enak rasanya, tapi saya bakal nerima hal itu dan ya udah gitu mungkin sih Kak. Jadi Mbak Ima siap atau tidak dengan apapun jawaban dari laki-laki tersebut? Sangat siap, karena setidaknya saya ada terakhir usaha untuk mengkomunikasikan hal ini, karena kalau nggak bisa udah emang nggak bisa dipaksa gitu. Baik, mungkin memaafkan juga sangat perlu ya Mbak Ima ya, bahwa apapun nanti hasilnya, apapun yang sudah diusahakan sama Mbak Ima, entah hasilnya baik ataupun tidak sesuai dengan keinginan Mbak Ima, tapi setidaknya itu bisa membuat kelegaan hati pada Mbak Ima. Dan juga Mbak Ima perlu memaafkan mungkin kesalahan-kesalahan yang lalu di sebulan yang lalu, atas ketidak punya integritasan dia, dan juga banyak sekali karakter yang tidak sesuai dan juga tolak belakang dengan karakter Mbak Ima. Nah, Mbak Ima memaafkan segala sesuatu itu. Nah, kira-kira apakah ada pandangan untuk Mbak Ima memaafkan dia? Maksudnya kan sekarang memang Mbak Ima pasti sedang berproses ya. Lalu saya ingin tahu nih, bagaimana cara Mbak Ima akan memaafkan dia? Pasti menurut saya memaafkan dia itu gampang, karena awalnya kan saya sempat mention kalau dia itu mentor saya kan. Nah, dia itu kayak udah ngajarin saya itu banyak hal, terutama tentang self help. Dia itu kayak ngajarin saya buat lebih mandiri gitu, karena saya sempat rada ketergantungan sama dia. Kalau ada masalah saya itu selalu kayak pengen solusinya dari dia gitu. Terus kayak saya itu dibuat sadar tentang hal itu, kalau emang benar dia kalau dipikir-pikir self help itu penting banget gitu, kayak harus bisa nolong diri dulu gitu, lebih mandiri. Terus jadi kayak ya udah saya pasti bakalan gampang maafin dia, karena dari kesalahan-kesalahan dia yang udah dilakuin itu juga masih banyak banget baiknya yang udah diberikan ke saya. Dari sini Mbak Ima sudah tahu ya apa yang harus dilakukan, bahwa Mbak Ima tuh ingin dan bisa melakukan self help tadi. Nah, sama seperti yang saya lakukan sekarang, bahwa sebenarnya saya tidak langsung membantu Mbak Ima, tapi saya berusaha untuk Mbak Ima ini berpikir terbuka atas dirinya sendiri, sehingga bisa menemukan solusi dan jalan keluar atas diri Mbak Ima sendiri. Seperti itu. Apakah Mbak Ima sudah menyadari hal itu dari sekarang? Iya benar sih, saya udah ngerasa lega banget, dan juga saya emang keputusannya itu emang dari diri saya sendiri. Kan tadi itu Kak Cynthia juga kayak jadi fasilitatornya, itu kayak ngarahin saya gitu untuk nentuin apa yang harus saya lakuin, dan ya udah saya nemuin jawaban untuk saya sendiri dengan cara saya sendiri juga, tapi melalui Mbak Cynthia dan dibantu Mbak Cynthia untuk membuka pikiran saya tadi itu. Baik, saya sangat senang mendengar bahwa saya ternyata cukup membantu kamu ya pada konseling kali ini. Nah, kembali lagi ke tujuan kita, di mana dua tujuan tadi sudah tercapai ya, di mana Mbak Ima sudah lega dan juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sepertinya waktu kita sudah mulai habis ya Mbak Ima ya, sudah 30 menit berlalu.
Terima kasih Mbak Ima sudah mau bercerita sama saya dengan sangat terbuka, dan sekarang ternyata Mbak Ima sudah menemukan solusi dari diri Mbak Ima sendiri, dan saya sangat senang bahwa Mbak Ima ternyata bisa responsif atas cerita bersama saya di sesi konseling kali ini. Nah, saya harap juga Mbak Ima bisa terus berprogres ya depannya nanti, dan mungkin kalau misalkan Mbak Ima masih membutuhkan sesi konseling lagi, bisa menjadwalkan sesi konseling selanjutnya di minggu depan di hari yang sama, di waktu yang sama, seperti itu ya. Terima kasih banyak ya Mbak Ima ya. Makasih banyak juga ya Kak Setia, saya jadi lega dan tahu apa yang harus saya lakuin. Terima kasih. Saya izin pamit oh langsung iya, ya. terima kasih Kak. Bye.